bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita membicarakan seputar TBC. Dan bersama dengan saya di studio sudah ada Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPIT, Direktur P2 PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Luar biasa Dr. Nadia sudah bergabung dengan kita live dari studio. Sama-sama Mbak Ines. Iya, ini tadi Dr. Nadia sempat bergabung dengan Zoom, sekarang beliau sudah hadir bersama kita langsung di studio KBR dan kita langsung saja lanjutkan bincang TBC. Kali ini lewat line telepon juga sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung, ada Jessica di Kalideres, Jakarta. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Jessica. Pagi Kak. Iya, Jessica, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Iya, aku mau nanya nih, kalau misalkan kondisi batuk berdarah itu sudah termasuk TBC stadium berapa ya? Oh gitu. Terus kalau kondisinya kayak gitu, apa pasiennya masih bisa disembuhkan? Oke, itu saja pertanyaannya ya? Iya, cukup itu aja. Baik, terima kasih Jessica di Kalideres, Jakarta. Langsung saja ya Dokter Nadia kita jawab pertanyaannya, termasuk pertanyaan sebelum jeda tadi. Bagaimana agar anak-anak tidak terkena TBC dan bagaimana seberapa rentan anak-anak dan remaja untuk terkena TBC, sekaligus pertanyaan seputar kondisi batuk berdarah itu. Iya, jadi kalau kondisi batuk berdarah itu sebenarnya sudah stadium lanjut daripada tuberkulosis ya. Karena gejala yang awal itu hanya batuk-batuk, biasanya lebih dari 2 minggu, bisa berdahak, tidak berdahak, demam terus-menerus loh ya. Jadi walaupun sudah minum obat, tetapi masih terus demam, minum sebentar hilang, terus demam lagi, terus berat badan terus menurun walaupun makannya banyak, dan yang khas adalah keringat yang sangat banyak pada waktu malam hari. Nah, kalau kemudian kerusakan parunya tadi oleh tuberkulosis tadi semakin banyak, maka akan muncul gejala yang disebut batuk darah. Jadi itu adalah, Jessica, gejala yang lebih lanjut dari tuberkulosis, dan artinya ini harus betul-betul segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena dari batuk berdarah bisa batuk berdarahnya tuh banyak sekali, dari yang hanya batuk kemudian ada bercak darahnya ya Mbak Ines ya, tapi sampai kemudian bisa juga batuk berdarahnya itu sampai nggak berhenti darahnya itu. Jadi ini harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan ya, untuk mencegah menjadi lebih parah. Nah, pertanyaan kedua mengenai anak-anak dan remaja. Jadi anak-anak dan remaja itu juga rentan terhadap penularan tuberkulosis. Kalau kita lihat itu ada sekitar 7.000 ya anak-anak. Kalau ditambah remaja malah lebih banyak lagi nih, mungkin sekitar 20.000 ya yang terkena tuberkulosis dari hasil yang kita dapatkan sampai saat ini. Dan biasanya kalau anak-anak dan remaja itu terutama mendapatkan penyakit atau terinfeksi tuberkulosis itu dari orang terdekatnya. Jadi bisa dari orang tuanya, dari pengasuhnya, atau dari teman-teman sekitarnya. Jadi bisa saja misalnya teman, kalau dulu sebelum pandemi kita masih ada pembelajaran tatap muka ya. Nah, biasanya ada teman-temannya yang kemudian TBC, yang kemudian menularkan kepada anak-anak ataupun remaja. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kita juga perlu waspada. Ingat bahwa TBC juga adalah penyakit utama pada orang dengan HIV positif ya. Jadi kalau kita kemudian batuk-batuk berdarah gitu, kita perlu periksa juga untuk mengetahui apakah kita TBC, dan kemudian kalau itu kita dapatkan pada usia-usia produktif, jangan lupa tes HIV juga untuk memastikan supaya tentunya kita tetap kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Oh gitu ya dok, jadi ada hubungannya antara tuberkulosis dengan HIV ya? Betul, jadi pada orang-orang dengan HIV-nya positif, itu biasanya penyakit yang paling sering menyerang itu adalah tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu bisa kemana-mana Mbak Ines, jadi sangat penting nih kita untuk segera memeriksakan diri kalau kita batuk-batuknya nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian yang paling penting juga adalah kita tidak jadi penularan ya bagi anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, orang kantor kita, orang teman sekerja kita. Dan untuk penularannya sendiri apakah cepat atau mudah menular penyakit ini dok? Ya, artinya memang tidak secepat virus COVID-19 ya, tetapi artinya penularan daripada tuberkulosis ini bisa terjadi dengan cepat, tetapi untuk dia menjadi penyakit ya. Kalau COVID-19 kan dalam 14 hari dia sudah bisa membuat
seseorang itu sakit dan bergejala. Tetapi kalau TBC itu bisa dari 1 tahun sampai dengan 20 tahun kemudian baru muncul penyakit tuberkulosisnya, karena tadi ada yang langsung muncul sebagai penyakit tuberkulosis dengan keluhan batuk, demam dan sebagainya. Ada yang kemudian masih tidur di dalam paru-paru kita. Ya, baik. Nah, sekarang kita beri kesempatan untuk pendengar kita, Denny dari Pancoran, untuk bergabung via telepon. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi, Denny. Oke, selamat pagi. Iya, Denny, langsung saja. Apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Ini mau menanyakan sosialisasi komunitas pena bulu dan terjang dalam memberantas TBC seperti apa ya, Bu? Contohnya gitu aja, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Denny di Pancoran, Jakarta. Boleh kita langsung ditanggapi ya oleh Pak Berry? Iya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, karena ini adalah kolaborasi kerja bareng pemerintah dan komunitas dari sisi pelayanan, logistik, dan dari komunitas itu melakukan active case finding. Nah, ada bahasa yang kita gunakan itu investigasi kontak. Jadi ini para kader menjadi investigator sebanyak mungkin menemukan kasus untuk kemudian diperiksakan di layanan kesehatan. Termasuk tadi disampaikan tentang TBC laten, anak-anak yang balita juga diusahakan untuk mendapatkan terapi pencegahan obat balita dan sampai remaja hingga orang dewasa. Jadi yang kita lakukan adalah pertama menemukan kasus, kedua tentu bagaimana menguatkan organisasi masyarakat sipil. Jadi bareng-bareng nih di bawah Pena Bulu Konsorsium nih ada puluhan yayasan, organisasi masyarakat sipil lokal yang juga bahu-membahu bersama untuk memobilisasi masyarakat sehingga bisa menemukan kasus sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita dampingi, kader-kader mendampingi, tadi kalau sudah berobat didampingi sehingga jangan sampai putus berobat, tetap ada melanjutkan pengobatan hingga selesai atau hingga sembuh. Ya. Itu Mbak Ines. Oke, selanjutnya Mbak Dewi Wulan dari Organisasi Terjang Jawa Barat. Apa saja sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat seputar TBC? Baik, terima kasih. Untuk di Terjang sendiri, sosialisasinya yaitu adalah mengedukasi pasien dampingan kita dan juga keluarganya agar pasien tersebut masih tetap menjalani pengobatan sampai tuntas, sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, dan juga melawan semua efek yang memang dirasakan. Terus kegiatannya selain pendampingan, kita pun menjadi panjang tangan. Jadi memfasilitasi ketika ada keluhan atau misalkan dari pasien, tapi mungkin pasiennya malu atau ragu atau takut untuk menyampaikan langsung kepada petugas di Fasiankes, mungkin kita yang membantu memfasilitasinya. Mungkin itu. Iya, baik. Nah, sekarang kita harus jeda dulu sejenak dan kita akan lanjutkan lagi Bincang TB di siaran Ruang Publik KBR. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih ajak untuk menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181.